Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Elinovitasari, NIM 92 dari program studi agribisnis kelas B. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Resti, yaitu pertanyaan yang pertama, berikan pengertian atau penjelasan singkat mengenai analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang pertama, pengertian dari analisis conjoin yaitu sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai guna yang muncul dari atribut-atribut produk yang terkait. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis conjoin ini tepat dan baik. Bahkan, pada tataran yang lebih tinggi bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang dipilihnya. Yang kedua yaitu analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik analisis pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta dampaknya terhadap Z. Yang terakhir yaitu analisis time series atau analisis runtutan waktu. Jadi analisis time series ini adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur. Analisis time series ini merupakan salah satu metode peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random distribusi bersama. Pertanyaan yang kedua yaitu berikan penjelasan mengenai tujuan penggunaan analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang pertama yaitu tujuan dari analisis conjoin, yaitu ada yang pertama menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Yang kedua, mengestimasi pangsa pasar merek yang berada dalam tingkat level atribut. Yang ketiga yaitu menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Features dari merek dapat dibuat bervariasi, dinyatakan dalam level, atribut, dan utilitas yang bersangkutan. Yang keempat yaitu membuat segmentasi pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off atribut antar atribut atau karakteristik suatu produk pelayanan, sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya yaitu tujuan menggunakan analisis jalur, antara lain yaitu yang pertama, melihat hubungan antara variabel yang didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasikan jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang terakhir yaitu menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen lainnya. Yang terakhir yaitu tujuan dari analisis time series, yaitu menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 3 yaitu berikan penjelasan mengenai jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoin dan analisis jalur. Data yang digunakan dalam analisis conjoin ini ada dua, yaitu data non-metrik dan data metrik. Yang pertama yaitu data non-metrik, yaitu untuk memperoleh data dalam bentuk non-metrik. Misalnya responden diminta untuk membuat rekening atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Perankingan dimulai dari 1 dan seterusnya hingga ranking terakhir bagi stimuli yang paling tidak disukai. Yang kedua, data metrik, yaitu untuk memperoleh data dalam bentuk metrik. Responden diminta untuk memberikan nilai atau rating terhadap masing-masing stimuli. Dengan cara ini, responden akan dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing stimuli secara terpisah. Pemberian nilai rating ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 5. Misalnya 1 paling tidak disukai dan 5 paling sangat disukai.
variabel yang digunakan dalam analisis conjoint ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen atau variabel bebas ini atau variabel eksogen ini adalah variabel yang sering disebut dengan variabel stimulus atau prediktor atau antecedents. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terkait. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen tersebut. Yang kedua itu data yang digunakan dalam time series, yaitu ada data berskala interval dan data berdistribusi normal. Untuk data berskala interval adalah data yang memenuhi skala nominal dan ordinal serta memiliki jarak tertentu. Sedangkan data berdistribusi normal adalah data yang memiliki rata-rata 0, simpangan baku 1. Dan variabel yang digunakan dalam analisis time series ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen atau variabel bebas atau variabel eksogen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya yang terkait. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 4. Berikan penjelasan mengenai istilah yang pada umumnya digunakan dalam analisis time series, stasionaritas, dan kointegrasi. Jadi yang dimaksud dengan stasionaritas adalah kondisi yang diperlukan dalam analisis time series karena dapat memperkecil kekeliruan model. Sehingga jika data tidak stasioner, maka harus dilakukan transformasi stasionaritas melalui proses diferensi. Jika trennya linear, sedangkan jika tidak linear, maka transformasi linearitas tren melalui proses logaritma natural. Jika trennya eksponensial, dan proses pembobotan jika bentuknya yang lain. Yang selanjutnya dilakukan proses diferensi pada data hasil proses linearitas. Sedangkan yang dimaksud dengan kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara perubahan-perubahan yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linear antar perubahan tersebut dapat menjadi stasioner. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.